Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Pembacaan ini bisa terbolak-balik energinya, jadi disituasikan saja ya. Oke, kita mulai saja. Oh, ada seseorang di sini yang nampaknya ingin bersatu kembali dengan kamu, ya, atau ingin bersatu dengan kamu, atau ingin menikah dengan kamu, seperti itu, ya. Aku lihat di sini sepertinya orang ini tuh merasakan ada koneksi jiwa dengan kamu. Dia merasa bahwa dia masih memiliki rasa cinta yang abadi ke kamu, karena dia merasa bahwa ketika dia bersama dengan kamu, dia merasa adanya kestabilan di hidup dia, ya, di hubungan kalian. Dia merasa diperhatikan, disayangi, dia merasa aman, ya, dia merasa adanya pertumbuhan, ya, karena mungkin selama ini kamu support dia merasa berpower, dia merasa percaya diri gitu. Dia merasa pokoknya masalah apapun, ya, yang dia hadapi di kehidupan dia itu kayak dia berani untuk menjalaninya gitu ya. Dia merasa bahwa dia kayak percaya diri untuk menghadapinya seperti itu. Kalau ada kamu, karena ya itu mungkin kamu selalu membantu dia kah, atau kamu mungkin memang selalu mensupport dia seperti itu. Ya, jadi dia ngerasa kayak bertahan aja gitu. Dia bisa bertahan apapun situasinya kalau ada kamu gitu ya. Dia merasa ada fleksibel, ada rasa fleksibel ketika dia masih bersama kamu gitu ya. Ketika dia lagi sibuk, dia minta pengertian kamu untuk jangan ganggu dia, ya kamu fleksibel, kamu memberikan ruang dan waktu untuk dia selesaikan masalah dia gitu ya. Karena kamu orangnya seperti itu, kamu tidak mau memaksakan dia untuk harus ada untukmu 7 kali 24 jam gitu, enggak ya. Jadi dia ngerasa sama kamu itu benar-benar fleksibel, dia jadi enak, nyaman gitu, karena kamu selalu ngertiin dia, kamu selalu memahami, kamu bisa diajak kompromi, kamu bisa diajak apa sih sebutannya ya, kamu bisa diajak nyaman gitu deh ya. Oke, ada Death. Oke, kalau aku lihat di sini dia ingin bertemu dengan kamu lagi. Dia ingin bersama dengan kamu lagi. Karena dia ngerasa kamu tuh sekarang sudah menjadi sosok yang beda. Ya, kamu seperti sosok yang baru sekarang. Kenapa? Karena kalau aku lihat di sini mungkin ada kekecewaan atau dia sempat tidak memperlakukan kamu dengan baik atau gimana. Soalnya di sini aku lihat dia ingin bertemu dengan kamu kembali dan menjalin hubungan kembali, gitu ya. Ya, aku lihat di sini dia ingin berkencan dengan kamu, seperti itu. Dia sedang atau di sini dia kayak ingin merencanakan untuk berkencan, untuk menjalin hubungan dengan kamu, untuk bisa kembali lagi bersama dengan kamu, berkencan seperti itu, dengan versi baru ya, dengan cara baru gitu. Dan dia melihat sekarang kamu tuh benar-benar udah menjadi orang yang beda gitu loh. Nah, ini aku lihat dia kayaknya ada juga rasa takut kalau misalkan kamu benar-benar berubah gitu. Aku lihat di sini ya. Dia ngerasa dia takut kalau kamu itu benar-benar berubah. Karena sikapmu mungkin sekarang memang sudah berubah gitu, ya kan? Kamu sudah berubah sehingga dia takut kalau misalkan kamu benar-benar berubah. Kamu
sudah menjadi orang yang benar-benar baru dan tidak dia kenali lagi. Itu yang dia takutkan. Makanya di sini kayak ada keinginan untuk bersatu kembali dengan kamu. Tuh, jangan sampai kamu berubah sekarang gitu ya. Oke, kemudian key on the ring. Oke. Kalau aku lihat kamu kenapa sekarang berubah, itu karena kamu melihat dia, kalau dia ini banyak sekali pilihannya. Kalau dia ini pernah melakukan one night stand dengan seseorang, entah itu dengan kamu atau dengan orang lain. Tapi yang pasti di sini kamu sudah tahu, kamu sudah sadar bahwa orang ini tuh punya banyak sekali pilihan. Orang ini tuh ya nggak cuman kamu gitu loh, ya, pasangan atau yang dia prioritas, yang dia kejar, yang bersama dengan dia itu nggak cuman kamu. Intinya seperti itu. Itu yang membuat kamu mungkin kecewa gitu ya, yang membuat kamu terluka seperti itu. Ya. Oke, hubungan ini ternyata memberikan pembelajaran ya, banyak memberikan kamu pembelajaran, banyak memberikan kamu peningkatan secara spiritual, terus itu banyak memberikan kamu pembelajaran, memberikan kamu penyadaran diri bahwa ya hubungan itu nggak selalu adem ayem, lempeng-lempeng aja gitu. Ternyata apa yang selama ini kamu ekspektasikan ternyata itu di luar semua ekspektasimu. Ketika kamu dulu sangat mengharapkan dia, kamu yakin, berharap bahwa dialah yang akan menjadi pasangan seumur hidupmu, ternyata itu semua bubar, semua ambiar, semua keluar dari jalur ekspektasimu. Ya, aku lihat di sini benar-benar melampaui harapanmu, ya, dan akhirnya membuat kamu mempersiapkan dirimu sendiri untuk fase hidupmu, fase berikutnya dalam hidupmu gitu. Gara-gara dia, karena kamu menjalin hubungan dengan dia, akhirnya di sini kamu sadar bahwa hubungan percintaan itu ternyata nggak semudah itu ya. Naksir, diperjuangkan, gampang menjalin hubungan terus langsung ke pernikahan. Ternyata enggak ya, ternyata gue naksir, gue perjuangkan, dianya malah lari kemana-mana ya, dia bohong, dia menghadirkan banyak pilihan, dia selingkuh, bla bla bla, akhirnya nggak menjalin hubungan dan juga tidak melangkah ke pernikahan seperti itu. Jadi ternyata hubungan percintaan itu tidak semudah itu. Nah, itu sekarang ya, merubah mindset, merubah pandanganmu, merubah pola pikirmu tentang romansa. Nah, seperti itu. Makanya di sini, karena itu semua sudah berubah di luar ekspektasimu, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasimu, sekarang justru merubah dirimu untuk mempersiapkan fase baru dalam hidupmu sendiri gitu ya. Sekarang justru malah kayaknya kamu lebih fokus dengan mencintai dirimu sendiri, terus itu apalagi fokus dengan masa depan, karir dan segala macam ya. Karena kalau aku lihat di sini kamu tuh ketika sudah memilih dia, itu benar-benar menaruh perasaan yang penuh ke dia. Bahkan kamu itu udah benar-benar cinta tanpa syarat sama dia. Apapun akan aku lakukan untukmu, seperti itu ya. Sampai-sampai kamu mungkin di sini kayak mengabaikan kebutuhan dirimu sendiri, seperti itu. Karena kamu terlalu menaruh harapan, terlalu menaruh ekspektasi cintamu terhadap dia. Gitu ya, kamu juga selama ini sangat mengharapkan bisa mendapatkan keutuhan kasih sayang dari dia gitu ya. Kamu benar-benar yang sangat tertarik banget lah sama dia, sampai-sampai aku lihat di sini kamu tuh sebenarnya orang yang egois ya. Kamu tuh orang yang egois sampai-sampai karena untuk bisa bersama dengan dia, untuk bisa mendapatkan dia, tidak ada lagi keegoisan dalam dirimu. Ya, kamu merendahkan egomu untuk bisa mendapatkan perhatian dia atau untuk bisa bersama dengan dia. Gitu. Ya, aku lihat di sini ya.
Aku lihat di sini dulu kamu tuh orang yang sangat egois, hanya mementingkan diri sendiri. Tapi ketika kamu bertemu dengan dia, ketika kamu sangat menginginkan dia, egomu luntur. Ya, kamu sampai diinjek-injek, sampai dimanfaatkan, sampai apapun aku akan berikan untukmu agar kamu bisa sayang sama aku. Kayak gitu, paham ya? Aku lihat gini, ya kayak bodoh. Benar-benar kayak gitulah ya. Sampai-sampai ada ketidakegoisan lagi di dalam dirimu. Tapi justru malah itu ya malah dipermainkan, dia malah menghadirkan pilihan lain, wanita lain atau pria lain seperti itu. Oke, kemudian ada Five of Swords. Berarti selama ini justru malah mungkin dia selalu menjauhkan diri dari kamu, ya. Selama ini dia tidak jujur sama kamu. Mungkin selama ini dia mungkin membohongi kamu, menipu kamu, ya. Apa ya? Kalau aku lihat di sini kamu banyak berkorban deh untuk dia. Terus juga ada kegagalan komunikasi karena mungkin dia dulu tidak pernah kayak tidak pernah intim gitu, atau tidak pernah intens berkomunikasi dengan kamu. Intinya hubungan kamu dengan dia ini ada kegagalan dalam berkomunikasi, ya. Mungkin dia juga orang yang suka mengintimidasi kamu, ya, karena hubungan ini kayak penuh dengan intimidasi. Aku lihat ada konflik yang begitu rumit, yang begitu signifikan, ya. Dan inilah yang menjadi hambatan hubungan kalian, karena adanya konflik yang begitu signifikan. Dan mungkin kalian sulit gitu untuk mengatasi hambatan ini. Itu. Oke, semasa kamu dengan dia masih berinteraksi, masih ada komunikasi, masih dekat gitulah ya, masih dekat. Ternyata memang tidak menguntungkan ya bagi kamu dekat sama dia atau dekat sama dia atau menjalin hubungan dengan dia, karena di sini selain komunikasi yang buruk, aku lihat juga ada perselingkuhan yang mungkin dia pernah lakukan, terus juga pernah mungkin menipu kamu atau berbohong sama kamu. Terus juga dia ini orang yang mungkin punya perilaku yang buruk atau punya perilaku yang suka merusak diri sendiri, misalkan pakai narkoba, misalkan minum minuman keras, atau suka merokok atau pokoknya ada perilaku yang suka merusak diri sendiri gitu. Sehingga hubungan kalian ini ya udah gagal gitu ya. Akhirnya dia kehilangan kamu. Bahkan kalau di sini kalian memang sudah menikah ya mungkin ada perceraian ya. Kalau misalkan belum menikah ya masih PDKT-an atau pacaran atau perpisahan ya. Ya, kalau aku lihat di sini nampaknya kamu sudah menunjukkan bahwa kamu sudah tidak takut lagi untuk berpisah dengan dia, karena kamu tahu bahwa selama kamu menjalani hubungan dengan dia, banyak sekali masalah-masalah serius di antara kalian yang mungkin sampai sekarang nggak terselesaikan gitu ya. Jadi sekarang aku lihat kamu nampaknya sudah tidak takut untuk berpisah atau meninggalkan dia. Jadi kalau dulu mungkin kamu kayak takut gitu ya untuk melepaskan dia, takut nanti takut kamu cemburu kalau dia ada yang lain, takut dia memilih yang lain, takut nanti kamu tidak dicintai lagi oleh dia, bla 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 bla. Ya pokoknya di sini aku lihat sekarang kamu mungkin sudah tidak takut lagi untuk meninggalkan dia karena kamu sudah sadar bahwa ada masalah yang serius di hubungan ini. Oke, Three of Cups ya. Aku melihat di sini nampaknya dia ingin bertemu kembali dengan kamu. Dia mungkin ingin berkumpul, ingin melakukan persahabatan atau ingin dekat lagi dengan kamu. Ya intinya di sini dia pengen bahagia dengan kamu. Ya dia ingin bahagia, dia ingin bertemu lagi dengan kamu, ingin bersatu kembali dengan kamu karena Three of Cups ya. Ini kan tentang pertemuan, kebahagiaan, memegang cawan yang diangkat, berarti kan di sini juga sambil menari mungkin ya, menari atau merayakan sesuatu. Jadi kemungkinan di sini dia pengen bersatu kembali dengan kamu, ingin merasakan kembali kebersamaan, kebahagiaan dengan kamu, merayakan sesuatu ya, atau merayakan penyatuan kembali dengan kamu, atau mungkin berpesta dengan kamu.
seperti itu ya. Bahkan mungkin juga akan melibatkan teman-teman, mungkin untuk merayakan penyatuan kembali dengan kamu. Dia mau merayakan dengan teman-teman atau keluarga, bisa jadi ya. Jadi kalau aku lihat di sini, intinya dia pengen bersatu dengan kamu dan berbahagia, merayakan hubungan kalian, merayakan penyatuan kembali. Atau bisa jadi juga mungkin ya dia pengen kayak pamer lah ke teman-temannya. Misalkan temennya lagi ada acara apa, dia bawa kamu ke acara temennya itu, gitu ya. Aku lihat ada indikasi seperti itu. Ace of Wands ya. Ya, aku lihat di sini memang kuat banget energinya, ingin bersatu kembali dengan kamu, ingin memulai kembali, memulai awalan baru kembali dengan kamu, bahkan ada keinginan untuk memperjuangkan kamu, atau bertindak, atau melakukan effort, melakukan sesuatu yang mungkin itu akan lebih apa ya namanya itu, effort yang lebih dari kemarin deh gitu. Kalau misalkan kemarin dia tidak melakukan effort apapun, nah di sini dia pengen melakukan effort yang lebih gitu loh. Ya 2 langkah lebih maju dari yang kemarin. Kalau kemarin dia tidak melakukan upaya apapun untuk hubungan kalian, nah di sini dia ingin melangkah 2 langkah lebih maju dari yang kemarin gitu ya. Mungkin dia akan yang tadinya mungkin tidak pernah duluan chat kamu, mungkin di sini dia akan duluan chat kamu, bahkan lebih agresif atau gimana gitu ya. Pokoknya di sini aku lihat dia ingin melakukan suatu tindakan untuk bisa mendapatkan kamu kembali atau memulai kembali hubungan dengan kamu. Ya, yang pasti di sini dia ingin memperbaiki hubungan dan kembali memulai awalan baru dengan kamu. Itu keinginan dia, itu maunya dia. Oke, kalau aku lihat di sini energi kamu tuh orangnya nggak sabaran ya. Orang yang nggak sabaran, orang yang suka terburu-buru atau gegabah ya. Terus juga mudah tertipu. Kamu itu orang yang mudah terbujuk rayu atau mudah tertipu atau mudah ditipu. Terus juga aku lihat kayaknya kamu nih orangnya suka males-malesan ya. Suka males-malesan, terus gampang bosenan atau gampang lesu, gampang kehilangan energi atau kurang energi gitu ya. Orangnya manja, cerewet, gampang ngamuk kan kamu. Gampang emosian ya, gampang ngamuk, gampang mudian seperti itu. Terus itu juga mungkin orangnya itu kayak jalanin aja lah hidup ini gitu ya, kayak nggak punya arah tujuan atau tidak punya tujuan. Mungkin kamu anak yang nakal, ya mungkin dalam hal bukan nakal yang gimana-gimana ya, mungkin nakal, mungkin suka menggoda orang lain atau gimana deh. Pokoknya ada energi nakal juga sih gitu ya. Oke, anak bermasalah, mungkin kamu anak troublemaker, suka berbuat masalah atau gimana nih? Ya, aku lihat di sini. Anak yang bermasalah aku lihat di sini. Orang yang kurang percaya diri juga. Ada satu sisi kamu ini orang yang kurang percaya diri. Dan orang yang nggak bisa berbohong. Jadi ngomong tuh suka ceplas-ceplos. Aku lihat di sini. Ya orang yang nggak bisa berbohong kamu ini. Ya. Jadi kalau misalkan kamu marah tuh kelihatan banget di muka kamu atau cara kamu bersikap atau cara kamu ngomong gitu. Intinya kamu orang yang nggak suka, orang yang tidak bisa berbohong. Dan mungkin kamu ini orangnya juga membosankan. Ya, juga orang yang mudah teralihkan. Jadi misalkan kamu lagi fokus A, terus ada di luar sana yang mungkin lagi berisik-berisik, kamu tiba-tiba keluar, pengen ngelihat gitu. Orang yang mudah teralihkan atau teralihkan apa ya? Pokoknya orang yang mudah teralihkan. Terus juga orang yang mudah dijebak atau orang yang mudah terjebak gitu ya. Jadi kayak ya itu mudah ditipu, mudah dijebak gitu ya. Orang yang banyak ketakutannya atau kayak takut melakukan ini, takut begini, takut begitu, juga orangnya suka minderan. Enggak mungkin aku lebih jelek, lebih kurang, lebih apa gitu. Pokoknya intinya lebihnya ke minder ya. Lebihnya tuh minder. Kamu orang yang suka minderan gitu aku lihat. Ya, kalau aku lihat di sini memang kamu berdealing dengan seseorang yang bisa dibilang nggak cocok deh untuk menjalin hubungan jangka panjang. Kamu dengan dia itu
dia itu nggak cocok untuk menjalin hubungan jangka panjang dengan kamu. Kamu menyadari bahwa orang ini mungkin masih suka berpetualang, bahkan dalam percintaan juga masih suka berpetualang ya, masih punya banyak pilihan, masih pengen ke si A, si B, si C gitu ya, kilar-kilir menjalani hubungan seperti itu. Jadi mungkin ini yang membuat kamu tidak mudah untuk apa ya, hanya berfokus pada dia aja, karena dianya aja nggak bisa fokus sama dia. Kamu lihat dia ini orang yang nggak bisa hanya berdiam pada satu tempat atau satu pasangan. Intinya seperti itu. Kamu sudah tahu. Bahkan aku lihat di sini, mungkin kamu sudah kayak menyadari, ini bukan hanya sekali dua kali loh gitu. Dia membuatmu merasa yakin bahwa dia bukan orang yang tepat gitu, ya. Bahkan di sini kamu ya kayak ya bukan sekali dua kali loh, dia ini sampai-sampai membuat kamu yakin bahwa dialah orang yang akan kamu apa ya, ajak untuk menjalani bahtera rumah tangga, untuk menjalani kehidupan selanjutnya bersama dengan kamu gitu, ya. Bahkan aku lihat di sini orang yang masih belum bisa siap untuk menetap pada satu hubungan saja, ya. Orang yang masih suka kilar-kilir lah seperti itu. Juga kamu merasa bahwa dia bukan orang yang bisa kamu andalkan, bukan menjadi orang yang bisa tempat kamu bergantung. Terus juga kamu merasa bahwa dia kayaknya apa ya, kamu merasa bahwa bakalan sulit deh menjalani kehidupan ke depannya bersama dengan dia dalam menjalin hubungan percintaan itu kayaknya aduh gak yakin deh kalau dia orangnya. Nah seperti itu, yaitu ya karena dia menghadirkan banyak pilihan, masih suka menjalani hubungan dengan 1, 2, 3 orang gitu. Oke, kalau aku lihat karakter kamu ini orang yang terstruktur ya. Kalau mau kayak misalkan contoh nih, kamu diajak temanmu mau pergi. Oke, mau pergi mau kemana? Ngapain aja? Hari pertama kita ngapain, hari kedua kita mau kemana, hari ketiga kita mau ngapain. Nah, kayak gitu ya. Jadi terstruktur, bahkan mungkin kamu juga orang yang punya rutinitas. Jadi kayak setiap harinya itu harus melakukan ini. Kamu orang yang cerdas, aku lihat di sini ya. Orang yang cerdas, rasional, punya penalaran logistik. Kamu orang yang punya power, kamu orang yang berotoritas tentang dirimu, ya untuk hidupmu. Intinya kamu orang yang punya kekuatan, orang yang berpower, orang yang mampu melakukan tindakan sendiri gitu loh. Ya, juga aku lihat di sini kamu orang yang sopan, santun, dalam percakapan juga oke, bagus. Mungkin public speaking kamu juga bagus, ya orang yang bijaksana, objektif. Nah ini ya, karena kamu orangnya objektif, sehingga apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar itulah yang menjadi apa ya, penentu gitu. Jadi kamu tanpa bertanya ke dia, kamu tuh udah langsung mengambil suatu kesimpulan gitu orangnya, karena terlalu objektif gitu ya, terlalu apa yang kamu lihat itu yang menjadi perspektifmu, itu yang menjadi penilaianmu gitu. Jadi kamu kalau misalkan ada kesalahpahaman dengan dia itu karena kamu melihat dia, misalkan dia ada yang lain, udah kamu mikir oh oke, dia selingkuh, tapi kamu tidak bertanya ke dia, dia siapa gitu. Jadi nggak ada penilaian dari apa ya, kayak tidak ada konfirmasi secara subjektif dari orang lain gitu ya, karena kamu lihat kamu itu orangnya objektif banget. Apa ya, orangnya cinta kedamaian, suka damai-damai aja lah gitu ya. Dan aku lihat di sini ya, kamu itu pengen yang sejuk-sejuk aja lah, hidup ini yang damai-damai, yang nyaman aja lah gitu ya. Orang yang jujur tuh ya, orang yang itu tadi nggak bisa bohong ya, apa aja kamu jujurkan, apa aja kamu ucapkan, seperti itu. Ada kejujuran di sini, ada integritas ya. Jadi kalau misalkan menjalani hubungan atau dalam bekerja, itu kamu berintegritas banget ya. Makanya di sini kalau kamu udah menetapkan pada satu pasangan atau satu orang yang kamu suka, kamu akan setia, integritas banget, bahkan kamu akan memberikan keintegritasannya ke dia. Makanya itu ya, kamu tuh orang yang gak bisa bohong, orang yang jujur, karena berintegritas
ya. Makanya bakalan sama dia aja gitu, nggak akan tebar pesona ke si A, si B, si enggak. Aku lihat di sini kamu nggak seperti itu. Kamu sangat berintegritas. Juga orang yang beretika, bermoral juga ya secara klinis. Juga aku lihat kamu orang yang tegas. Kalau kamu pengen ya gitu. Ya, orangnya tegas, sistematis, disiplin juga pada diri sendiri. Bahkan aku lihat sampai-sampai kamu tuh orang yang terlalu keras pada diri sendiri. Ya, saking disiplinnya kamu seperti keras terhadap dirimu. Aku harus sukses, maka aku harus begini, harus begitu, harus begini. Walaupun capek, ayo kita buat diri kita sukses gitu ya. Saking tegas, terus juga disiplin. Jadi kelihatannya tuh keras pada diri sendiri gitu. Apalagi di sini kan kamu tuh orang yang punya power ya. Jadi apa-apa tuh bisa melakukan sendiri gitu, tanpa bantuan gitu. Kalau bisa dilakukan sendiri, kenapa harus minta bantuan? Nah, bisa jadi seperti itu kamu orangnya. Dan ternyata kamu dengan dia ini sama-sama memiliki kayak hubungan kalian ini ada di tingkat intelektual, fisik, dan emosional yang mungkin sama gitu ya. Dan King of Sword, tegak. Berarti kalau aku lihat di sini kamu dan dia ternyata kamu dan dia itu kayak mendorong hubungan kalian itu mencapai suatu kesuksesan atau menjunjung tinggi suatu standar tinggi dalam kehidupan. Jadi misalkan gini, mungkin kamu masih fokus dengan karirmu, keuanganmu. Dia juga fokus dengan karir dan keuanganmu. Karena gini, kalian mungkin punya prinsip, oke, aku nanti menikah ketika aku sudah sukses, secara karir udah bagus, keuangan bagus. Dia pun begitu. Sehingga hubungan kamu dengan dia ini sangat menjunjung tinggi kesuksesan, standar tinggi kesuksesan gitu ya. Makanya di sini ketika dia bersama kamu, dia ngerasa nyaman karena kenapa? Kamu juga punya prinsip atau pola pikir yang sama dengan kita. Kita belum bisa untuk menikah kalau misalkan keuangan kita belum stabil, kalau misal karir kita belum bagus gitu ya. Makanya di sini ketika dia selama ini fokusnya di karir dan keuangan dia minta pengertian kamu mengerti dia. Nah, itu yang membuat dia merasa nyaman karena kamu dengan dia itu kayak punya satu prinsip yang sama atau pola pikir yang sama gitu. Ya, kamu dengan dia sama-sama seperti itu. Ketoh, terus itu juga aku melihat kok dari kalian ini kayaknya berdealing dengan sosok ayah ya. Bisa jadi kamu berdealing dengan suami orang atau dia mungkin duda sudah punya anak. Seperti itu ya. Aku lihat di sini kamu berdealing dengan sosok yang sudah menjadi peran ayah, menjadi sosok peran ayah. Kalau misalkan di sini dia belum punya pasangan sah, belum punya anak, dia bukan duda punya anak, berarti di sini mungkin dia pengganti sosok ayah. Ya, mungkin dia tulang punggung, ya dia pemberi nafkah. Pemberi nafkah gitu. Jadi pengganti sosok ayah ya. Seperti itu deh. Oke, kalau aku lihat di sini kamu tuh kayak punya inner child ya. Kamu tuh kayak punya masalah dari masa kecilmu. Ya, aku lihat di sini mungkin kamu punya trauma dari masa kecil, inner child, yang mungkin itu menjadi momok di kehidupanmu. Misalkan gini, dulu kamu tuh mungkin masalah dari masa kecil, mungkin kamu korban KDRT, korban orang tua, korban mungkin dulu kamu pernah dipukul, setiap harinya dipukul oleh ayahmu atau orang tuamu, seperti itu. Sehingga sekarang tuh kalau mau menikah atau mengambil keputusan untuk menjalin hubungan atau pernikahan dengan seseorang, itu menjadi patokan. Jangan sampai aku bertemu dengan pasangan yang suka mukul, atau aku takut menjalin hubungan atau pernikahan karena dulu aku korban KDRT. Aku takut memiliki keluarga, aku takut nanti ternyata pasanganku suka mukul. Nah, seperti itu. Atau apa deh, aku lihat di sini kamu tuh punya masalah dari masa kecilmu. Punya trauma kah atau punya inner child kah? Seperti itu, ya.
Terus juga mungkin kamu itu banyak mimpi, banyak cita-cita, banyak yang kamu harapkan untuk masa depan, banyak mimpi tapi hancur atau tidak terrealisasi. Ya banyak gagal, banyak tidak tercapai mimpi-mimpimu. Terus juga mungkin banyak berita-berita buruk yang kamu dapatkan selama hidupmu. Sedangkan kamu ini orangnya punya obsesi, kamu itu orangnya obsesian, ambisiusan, seperti itu. Jadi, uh, kalau misalkan ada mimpi atau ada keinginan yang tidak tercapai itu langsung kayak drop gitu loh. Ya kayak langsung rendah diri, kayak ya, ngerasa banget kayak kegagalan itu ngerasa banget gitu. Ya karena punya obsesi. Terus mungkin orang yang masih ingin mencari perhatian, ya bisa jadi kamu tuh orang yang masih ingin mencari perhatian. Mungkin ada ketidakdewasaan dari kamu, mungkin kamu orang yang gampang dirayu atau orang yang gampang merayu. Ada rayuan di sini, ada bujuk rayu ya. Oke, aku lihat di sini nampaknya kamu aktif secara seksual atau bisa jadi kamu ada di usia-usia produktif ya, usia-usia produktif. Aku lihat di sini. Orang yang suka berhayal, ya, kamu orang yang suka berhayal, ya, orang yang iri hatian ya kamu, orangnya orang iri hatian. Terus itu mungkin kamu selama ini orang yang suka mengabaikan kata hati. Jadi kata hatimu bilang jangan, kamu malah lakuin kayak gitu ya. Terus juga orang yang masih secara emosional tuh rentan atau tiba-tiba sensitif ya, tiba-tiba apa itu namanya? Tersinggung, tiba-tiba marah. Nah, orang yang masih rentan secara emosional ya, kadang-kadang suka menggebu-gebu amarahnya, emosinya seperti itu. Oke, kalau aku lihat mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang pendiam, orangnya pendiam, orangnya juga nggak yakinan, orang yang mudah ragu atau pelin-pelan ya. Terus itu orangnya canggungan, seperti itu ya, orangnya gampang canggungan atau mudah canggung. Dia ini orang yang akan menunjukkan kebaikan kalau misalkan dia sudah mendapatkan kebaikan dari orang lain yang memang dia butuhkan, dan dia pun akan menunjukkan respon kebaikan itu secara bertahap ya, nggak belak-belakan. Kalau kamu kan kalau baik sama orang tuh langsung jor-joran gitu ya. Kalau kalau dia nggak, dia tergantung. Kalau orang itu baik sama dia, baru dia akan perlahan-lahan baik juga sama orang gitu. Dan aku lihat juga mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang tidak dewasa secara emosional, belum dewasa secara emosional, jadi gampang mudian, gampang emosian, kalau marah suka menggebu-gebu, seperti itu. Suka meledak-ledak deh emosinya, terus itu gampang merasa tidak aman, orangnya masih bingungan, linglung, bukan linglung yang gitu ya, gampang ragu, gampang gak yakinan, seperti itu. Terus itu apalagi nih, aku melihat ya ada kekecewaan yang memang kamu rasakan ya, karena yaitu selama ini kamu menjalani hubungan dengan dia itu justru malah penuh kesedihan, penuh dengan kekecewaan, seperti itu. Ditambah dengan mungkin apa yang kamu harapkan untuk bisa mendapatkan lamaran cinta atau pengakuan cinta atau lamaran pernikahan itu nampaknya tidak terjadi gitu. Kamu sangat berekspektasi kan bisa mendapatkan pernikahan dari dia, bisa menjalin hubungan yang kuat dengan dia, bisa dilamar, bisa dinyatakan cinta oleh dia gitu. Tapi ternyata tidak gitu. Jadi aku lihat di sini kamu merasa kecewa ya dalam hal percintaan bersama dia, ditambah ya sekarang udah ngerasa banget deh, kamu udah ngerti deh putus cinta itu seperti apa. Yang aku lihat di sini. Ya, ada kesedihan juga ya karena apa ya? Hubunganmu bersama dia nggak terjalin dengan baik. Terus juga selama bersama dia justru malah mendapatkan kekecewaan terus, kesedihan terus-terusan, seperti itu. Oke, kemudian Seven of Cups. Ya, aku lihat di sini
ada seseorang yang saat ini sudah berpasangan. Entah ini kamu yang sudah berpasangan atau dia yang sudah berpasangan atau memang kalian satu sama lain sudah punya pasangan masing-masing. Tapi ternyata di sini aku lihat si mantanmu ini mau datang lagi, mau hadir lagi ke kehidupan kamu. Dia adalah orang yang kemarin banyak sekali pilihannya. Itu ya. Seven of Cups. Ini orang banyak pilihannya, tapi mungkin saat ini itu punya pasangan dan dia mau datang lagi ke kamu, atau mungkin kamu yang sudah punya pasangan dan dia mau datang lagi ke kamu. Oke, hati-hati. Kalau misalkan dia nanti datang ke kamu, pastikan bahwa dia sudah tidak memiliki pasangan lain ya. Jangan jadi kamunya yang malah nantinya jadi pihak ketiga di pasangan dia dengan pasangannya, gitu ya. Hati-hati karena ini di kartunya terakhir ya, hati-hati. Jadi sebaiknya pastikan bahwa ketika dia nanti datang, kamu bukan menjadi pihak ketiga. Kalau kamu menjadi pihak ketiga, udah deh, tinggalin aja. Nggak bagus, apalagi di sini riwayat dia memiliki banyak pilihan, ya. Three of Cups, ya aku lihat di sini dia orang yang banyak pilihan. Seperti itu. Oke, apakah ini cukup? Aku rasa cukup lah ya. Aku rasa cukup. Nih si mantan mau datang lagi. Dia adalah orang yang memiliki banyak pilihan, tapi walaupun mungkin sekarang dia sudah tidak bersama, walaupun sekarang dia sudah punya pasangan, nih orang mau datang lagi gitu. So pastikan ketika dia datang, dia tidak menjadikanmu pihak ketiga di hubungan kalian. Karena di sini dia masih sering menghalusinasikan kamu. Menghalusinasikan, tahu lah ya, menghalusinasikan gimana sih kalau orang dewasa berhalusinasi itu seperti apa, atau mengimajinasikan atau berangan-angan, berfantasi, bermimpi, berilusi tentang kamu gitu ya. Makanya di sini dia masih ingin memilih kamu, masih ingin kembali sama kamu, seperti itu ya. Lihat seperti itu. Oke? Aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Itu saja. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 11, 16, 20, 17, 31, 13, 19, 6, 14, 22, 9, 15, oke, 10, 8, 4, 18, 17, 24, 27, 21, 25, 2, 30, 5, 12, 29, 23. Kemudian bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Juni, Mei, Oktober, September, Maret, Januari, Juli, November, Desember, dan April. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada monyet, ada babi, kelinci, macan, kerbau, kuda, kambing, naga, anjing, dan ayam. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. MNTIOVUEQ LYGDBKXSPWAJ P dan C. LYG Oke, oke. Aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya.
Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.